Salam. Selamat pagi, saudara-saudariku. Kita bersyukur dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Satu kata yang diucapkan dengan kasih bisa menyembuhkan luka yang bahkan tidak kita sadari masih terbuka. Sebaliknya, kata-kata yang ceroboh diucapkan dalam kemarahan atau kesombongan bisa menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Kita semua pernah merasakannya, bagaimana kata-kata bisa mengubah suasana sebuah ruangan, menaikkan atau menjatuhkan semangat seseorang. Ada orang yang menggunakan kata-kata seperti senjata berbicara untuk melukai, meremehkan, dan menjatuhkan. Mereka bergosip, berteriak dalam kemarahan, dan menanam keraguan di hati orang lain. Bahkan, terkadang kata-kata yang paling menyakitkan adalah yang tidak pernah diucapkan keheningan, yang menjadi bentuk penolakan. Namun, syukurlah, ada juga yang menggunakan kata-kata untuk menyembuhkan dan memberi kehidupan. Seorang ibu yang berbisik kepada anaknya, "Kamu sangat dicintai." Seorang guru yang berkata kepada muridnya, "Kamu punya sesuatu yang istimewa." Seorang teman yang menghibur, "Kamu tidak sendirian." Seorang pendeta yang mengingatkan, "Tuhan tidak meninggalkanmu." Kata-kata ini tidak memerlukan biaya untuk diucapkan, tetapi dapat mengubah segalanya bagi mereka yang mendengarnya. Ya, kata-kata bisa menghancurkan, tetapi juga bisa membangun. Mereka bisa menjadi badai atau tempat berlindung. Jika kata-kata manusia bisa membawa dampak sebesar itu, bagaimana dengan firman Tuhan? Ibrani 4 ayat 12 berkata, "Firman Tuhan hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun." Firman Tuhan tidak hanya tertulis di atas kertas, firman itu hidup dan bekerja dalam roh kita. Ia membentuk kembali pikiran, mematahkan belenggu, membawa terang ke tempat yang gelap, menguatkan yang lelah, menghidupkan kembali yang hancur, dan menyampaikan kebenaran di tengah dunia yang penuh kebohongan. Mengucapkan firman Tuhan bukan sekadar ritual, itu adalah peperangan rohani. Saat kita menyatakannya, kita berkata, "Aku lebih percaya pada apa yang Tuhan katakan daripada pada apa yang aku rasakan atau lihat." Hari ini, biarlah firman Tuhan berbicara lebih keras daripada keraguanmu, suara musuh, rasa malu, atau keheningan yang terlalu lama kau alami. Roma 15 ayat 13 berkata, "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Yesaya 26 ayat 3 juga berjanji, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Mazmur 103 ayat 2-5 mengingatkan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya yang mengampuni dosamu, yang menyembuhkan penyakitmu, yang menebus hidupmu dari lubang, yang memahkotaimu dengan kasih setia dan rahmat, yang memuaskan hidupmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali." Biarlah firman ini menjadi lebih dari sekedar bacaan. Biarlah mereka meresap dan menghidupkan kembali hatimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang hidup. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia menjadi sumur pengharapan saat jiwaku kering.
penghiburan saat aku putus asa, dan kekuatan saat aku lemah. Aku tidak mau hanya menjadi pengamat firman-Mu. Aku ingin firman-Mu mengubah cara berpikirku, cara berbicaraku, dan caraku merespons orang lain. Bentuk aku dari dalam keluar, agar saat tekanan datang, yang keluar dariku adalah kasih dan kebenaran-Mu, Tuhan. Tolong aku untuk menyaring semua suara dunia melalui kebenaran-Mu. Biarkan firman-Mu meresap ke dalam kebiasaanku, reaksiku, dan hidupku secara keseluruhan. Jadikan aku kuat dalam iman, bukan dalam kesombongan. Dekatkan aku kepadamu setiap hari. Tolong aku tetap berakar dalam kasih-Mu, meski hidup terasa berat dan penuh gangguan. Nahum 1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, menjadi tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Aku percaya Engkau mengenalku dan menjadi perlindunganku. Ketika ketakutan datang, aku bersembunyi dalam-Mu. Engkau berjalan di depanku dan di belakangku. Aku aman dalam-Mu. Hari ini, aku menyatakan, aku tidak akan terguncang. Aku tidak akan hidup dalam ketakutan. Tuhanku besertaku. Aku berbicara kehidupan atas tubuhku, pikiranku, dan keluargaku. Aku berbicara damai di tengah kekacauan, karena firman-Mu berkuasa dan tidak pernah gagal. Mazmur 34 ayat 19 berkata, banyaklah penderitaan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Aku percaya, bahkan ketika aku belum melihat jalan keluar, Engkau sudah menyiapkannya. Tolong bentuk hatiku, Tuhan. Bersihkan aku dari segala hal yang menjauhkan aku dari-Mu. Bakar nafsu, kesombongan, iri hati, dan keegoisan dalam diriku. Biarkan aku merindukan kehadiran-Mu lebih dari segalanya. Wahyu 4 ayat 8 menyatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang telah ada, dan yang akan datang. Tuhan, biarlah pujian itu juga hidup dalam hatiku. Biarkan aku selalu berhenti di tengah kesibukan untuk berkata, terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji. Terima kasih atas kasih-Mu, kesabaran-Mu, dan firman-Mu yang menjadi fondasi hidupku. Biarlah itu menjadi suara yang kupegang saat dunia berubah. Aku berdoa semua ini dalam nama Yesus yang agung dan mulia. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini menyertaimu hari ini. Jika kamu membutuhkan doa khusus, tulislah di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk berdoa bagimu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertaimu.